Wina ke sana, dia ke situ kan? Gini yang dia buka kan, terus dia datang dengan bawa kotak-kotak. Iya, jadi Paradise Garden series ini kan sebenarnya diangkat dari novel Wattpad dengan judul yang sama oleh Kojima ya. Kita mainnya di crime thriller ya. Paradise Garden ini menceritakan tentang dua orang, Andra dan Via, yang dimana mereka harus memecahkan kasus menghilangnya kakak mereka yang menikah. Jadi si Paradise Garden ini proses kita mencari misteri itulah kenapa hilangnya orang-orang ini. Dari situ domino efeknya mulai muncullah Wina dan karakter-karakter lainnya yang juga menguatkan cerita ini. Itu sih menurut aku in short. Menghilangnya orang-orang yang tidak terlihat tentang kasus para gelandangan yang hilang. Feeling saya sih ini bakal mengarah ke sesuatu yang besar, Pak. Yang hilang gak cuma mereka. Di Paradise Garden ini kan saya bekerja sama dengan Oki Semaga ya. Mereka yang bikin storyline-nya, sementara saya yang menulis skenario-nya. Ada beberapa perubahan sih dari yang di Wattpad sendiri ya. Itu karena yang ditulis di Wattpad itu lebih ke bahasa tulisan sih. Nah, sementara kita kan mencoba mengadaptasi dalam bentuk series kan. Jadi bagaimana kita menerjemahkan apa yang ada di tulisan itu ke bahasa gambar. And action! Semua perubahannya itu kita coba bagaimana kita ngebuat sebuah cerita series yang lebih kompleks sih, enak dinikmatin dan secara konflik pun juga lebih jelas. And action! Andra! 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 Kamu denger aku nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga syuting ini bisa jalan lancar ya. Bisa sampai terakhir. Ini pertama kali gue kerja sama Tommy sebagai director, sama Gita juga sebagai director. Semua jaga protokol kesehatan, yang pasti pakai masker. Karena memang syutingnya ya series selain kita di tengah pandemi ini, tapi semoga ini bisa jalan dengan lancar ya, selesai on time. Kita melakukan persiapan produksi ini memang pada saat lagi masa pandemi ini ya, jadi kegiatan meeting kayak gitu juga sebenarnya nggak terlalu banyak sebenarnya, jadi kita lebih sering melakukan meeting secara online sebenarnya gitu. Pada saat meeting besar, nah itu baru kita memang mesti datang untuk kita membahas, breakdown skenario segala macam. Ya karena sekarang lagi pandemi ya, jadi kita juga pasti persiapannya tuh super lain daripada yang sebelumnya, produksi sebelumnya dan lain-lain. Kita tiap kali sebelum reading, sebelum fitting, sebelum tes makeup, whatever, itu pasti kita selalu swab dulu gitu, karena kan harus mengikuti protokol kesehatan yang ada sekarang gitu. Readingnya juga kita nggak yang ngumpul bareng karena kan memang tidak memungkinkan untuk itu di masa COVID seperti ini. Waktu persiapan ya ada dikasih sedikit cukup terperinci itu kayak deskripsi karakternya itu, latar belakang karakternya itu dikasih. Dari tokoh Ishak ini kuliahnya di mana, dulu dia ngambil kuliahnya apa gitu kan. Ada semua itu, sukunya, orang tuanya siapa, ada semua. Ya emang kalau dalam mengerjakan series ini kita selalu berhadapan dengan masalah waktu ya, baik di preparation maupun di shooting days-nya nanti. Waktu di preparation sih kita coba mengatasinya dengan kita telaah lebih jauh nih karakternya sebenarnya. Jadi lebih mencoba diskusi masalah karakter Navia seperti apa sih, apa yang pernah terjadi sama dia sampai dia tuh masuk ke titik cerita ini gitu. Begitupun juga dengan Andra, betul dengan Ishak. Gila, mereka nggak disini orang di dalam tahanan.
kalau untuk pemilihan lokasi sendiri, kita juga mencari lokasi yang jauh dari keramaian. Sebenarnya di sini kita kan Paradise Garden itu sebenarnya adalah sebuah areal kompleks perumahan ya. Kita juga waktu itu nyarinya ke perumahan yang masih baru sebenarnya, dan secara lokasi juga belum terlalu ramai isi penduduknya sebenarnya. Dan beberapa lokasi lain yang kita juga mesti spesifik untuk ngeset karena memang untuk kebutuhan cerita. Sebenarnya lumayan challenging di dalam pencarian lokasi ini, karena kita kan ngomong ini kita harus ngebangun sebuah dunia ya yang masuk logika di Paradise Garden ini, baik itu turunannya Paradise Corps tadi, itu hubungannya mereka gitu. Jadi nggak cuma kayak oke satu rumah aja atau satu jalanan aja gitu, tapi kita harus kayak nge-establish nih sebesar apa sih ruang lingkup perusahaan ini gitu. Ataupun kalau misalnya kita mau buat organisasi yang penjahatnya gitu, seluas apa sih organisasi penjahatnya ini gitu, ruang lingkupnya semasif apa gitu. Nah itu yang jadi challenge buat kita sih sebenarnya ya. Dan ada beberapa emang lokasi spesifik kita bangun supaya emang masuk karakternya untuk menjelasin itu. Pak, tangkap itu orang, Pak! Kita lagi di set rumah Paradise Garden. Gardennya. Yes. Ini udah hari ke berapa sih? 15. Kita di Bekasi ya? Bekasi lah, deket Bantar Gebang. Daerah gua, men. Daerah Nicole nih. Yes. Ya selama ini asik sih, asik syutingnya. Kita have fun, nggak yang terlalu serius banget, tapi juga nggak terlalu yang bercanda banget. Kita have fun di sini. Di syuting di Asia sendiri kita desainnya pertama kita buat 40 hari syuting. Tapi karena ada faktor cuaca, ada faktor teknis lainnya, akhirnya kita stretch sampai ke 43 kali syuting gitu. Itu saya mau dibawa kemana? Mau dikemanakan aja? Untuk nyulik orang sebanyak ini, nggak mungkin dikerjain sendiri dong. Ini pasti kelompok nih yang punya sistem. Andra sih punya teori, katanya Ibu Reta juga ada hubungannya sama hilangnya gelandangan. Masuk! Di zaman ayah saya, dia selalu mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang dapat dia percaya. Sebuah treatment itu kan sebenarnya kan bagaimana kita sebagai sutradara tuh menerjemahkan isi skenario itu secara visual seperti apa gitu. Jadi treatmentnya sih emang kita diskusiin ya, maksudnya bagaimana kita ngebuat tension atau kita ngebuat mengestablish sesuatu tempat atau mengestablish sebuah karakter gitu. Itu emang kita coba pikirin, kita kasih treatment gitu. Terus kalau misalnya dari segi teknis sendiri, kita nih syutingnya pakai Red Komodo, itu kamera yang lumayan praktis ya karena ukurannya lebih kecil daripada seri Red yang lain, dengan resolusi tetap bagus, dengan lensa yang baik juga. Jadi istilahnya secara estetik itu kita bisa bersaing dengan seri-seri yang ada gitu, lokal maupun luar. And action. Andra bangun, Andra. Ada Kanit. Andra. Apaan sih berisik-berisik? Kenapa masih bangun sih? Ada Kanitnya tadi di situ. Itu di situ tadi. I gotta say ini adalah so far produksi syuting yang paling banyak pembelajarannya menurut aku. Dari segi banyak materi-materi baru yang akhirnya aku tangkap dari karakter Wina ini. Terus aku suka banget bagaimana ibu kita dan Pak Tommy ngedirect kita. Si Anta juga bisa kayak gua maksudnya dia bisa kenal orang ini nih. Nah, jadi dia lebih excited. Karena kamu habis ini ada sosok yang pakai baju scrub. Kadang-kadang Tommy suka aktif juga, suka ikut menirukan adegan aksi pemainnya, suka diikutin. Kadang-kadang kalau
harus guling-guling ya dia ikut guling-guling juga gitu kan. Oh gini kan? Ya, ini kan dia di kopi aja. Keren nggak gue angkat ini? Mereka berdua sosok director yang seru ya, bisa dijadiin kayak temen karena biasanya aku director film-film sebelumnya kan yang udah apa ya, ibaratnya dipanggilnya om gitu, tapi kalau ini bisa dipanggil kakak gitu karena seumurannya tuh seumuran sama kakak-kakakku yang di rumah gitu. Jadi ya aku seru sih, terus komunikasinya juga lancar sama Mas Tommy sama Mbak Gita karena mereka berdua sangat open dan sangat natural. Kalau ngedirect juga asik, seru. Menurut aku Pak Tommy dan Bu Gita dua-duanya punya style directing yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya Bu Gita itu dia tuh karakternya lebih lewat emotional approach gitu. Kalau misalnya Pak Tommy dia lebih lapangan gitu. Kita bareng sih sebenarnya. Jadi dari awal, meskipun di sini memang Tommy kan bertindak juga sebagai penulis skenario ya, cuman kayak kita ngebahas treatment juga sama-sama untuk mencari kira-kira referensi tone sama mood si series ini nanti akan kemana ya gitu. Terus untuk masalah cerita juga kita ngebahas bareng sih, kayak ini untuk ngebangun story-nya nih secara pacing-nya nanti akan kayak gimana, tensinya akan segimana gitu. Seringkali kalau misalnya aku lagi ngedirect itu dia jadi kayak orang yang memantau gitu, dan dia bisa ngasih masukan hal-hal yang aku nggak bisa lihat gitu, demikian juga sebaliknya gitu. Itu sih kerjasamanya lebih kayak gitu sih. Kamu suka daging, ya? Kalau saya sih suka, apalagi kalau saya harus prepare sendiri. Tega banget lo yang ngejual kakak lo sendiri demi karir lo sekarang. Amela! Polisi ngurusinnya kayak apa sih? Kok bisa sampai kecolongan kayak gitu? Tante Via! Gue nggak butuh juga lo nyuruh gue minum obat atau nggak butuh gue. Gue juga nggak ada waktu ngurusin cewek gila kayak lo. Untuk saat ini, series thriller seperti ini masih jarang. Dari sisi ceritanya tuh kita aja yang memerankan kayak yang penasaran gitu. Aku sebenarnya pede sih, karena kan jarang banget thriller misteri gini. Apalagi yang dimainkan sama yang seumuran aku gitu, jarang banget. Jadi makanan baru lah buat penikmat series Indonesia. Semoga mereka seneng nontonnya, itu sih yang paling penting, senengnya nonton. Sebenarnya aku ngerasa penontonnya juga merindukan sih genre-genre lain selain romance atau komedi gitu ya. Kan semakin banyak pilihan kan sebenarnya semakin baik ya. Teman-teman, terima kasih untuk 43 hari ini. Kita syuting Bardas Garden sudah rem. Thank you semua. Udah. Hai. Akhirnya. Finally. Idih. Lu nge-translate dulu lah. Akhirnya alhamdulillah selesai 43 hari ya. 43 hari Bardas Garden. Sudah sama Mas Tommy, sama Mbak Gita, sama Bang Guntur, sama Koni, Kameta, sama iya banyak, kamu nggak sebutin satu-satu. Pokoknya terima kasih buat semuanya, kru, cast, semuanya yang ada di sini. Dan terus dengan genre baru juga, gue sama nggak pernah thriller kan? Ya gue sama Vanessa juga pertama kali thriller, jadi sesuatu yang menarik lah. Semoga hasilnya memuaskan dan menyenangkan banyak orang ya nanti ya. Semoga kalian kalau nonton suka, puas, dan ya bye bye.